Halo Mas Windo, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Mbak Enggi. Eh, Sobat Semedev, tamu kita kali ini namanya Mbak Enggi Holt yang saya tahu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti Mbak Enggi bisa bercerita kepada kita. Nah, saya ingin dapat cerita dari Mbak Enggi eh, dari awal dulu ya, kehidupan pribadi, keluarga, gitu ya. Bagaimana sehingga bisa mencapai Inggris gitu ya, di Bristol Mbak ya, kalau nggak salah tinggal di Bristol Mbak Egy ya. Ya, Nah, ini ini adalah salah satu SME Indonesia yang ada di Inggris, sekaligus beliau adalah ketua ISME, Indonesian Indonesia Small Medium Enterprise di Inggris atau di UK. Oke, Mbak Enggi bisa cerita nih eh, kehidupan Mbak Enggi, kemudian sampai di kehidupan keluarga, kemudian ketemu suami di Indonesia, sampai dari mana gitu ya, sampai tiba-tiba ke Inggris. Gitu Mbak. oh iya. Ya, terima kasih Mas Windo untuk kesempatan kali ini. Selamat kenal ya teman-teman Smedev. Saya Enggi, saya tinggal di Bristol. Kalau ditanya asal itu agak susah Mas, karena bapak itu dari Padang, ibu itu dari Jawa. Hmm. Sementara saya lahir di Damaskus, Syria. Wih, Terus waktu kecil karena balada anak diplomat, kita pindah-pindah gitu. Nah, zamannya dulu kan belum ada internet ya. ya. Jadi kalau pindah negara ya udah hilang. Teman-teman udah hilang gitu, lost contact gitu ya. Oke. Jadi kalau saya ditanya asalnya dari mana, ya selalu saya bilang dari Indonesia itu paling paling gampang deh udah Iya, betul. jagat katulistiwa gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, terus apa namanya? Saya kuliahnya di Indonesia. Terus saya ketemu suami di kantor. Jadi kami sama-sama kerja waktu itu di Lipo Group. Dia di Hmm. bagian apa namanya? eh, apa sih kok jadi lupa? Bursa sahamnya. Saya Oke. di bagian venture capital gitu. Terus kalau dia sih cinta pada pandangan pertama, Pak. Kalau kalau saya mesti mikir-mikir gitu. Tapi anyway itu 28 tahun yang lalu ya. Kami Oke. dikaruniai 3 apa putra-putra yang sudah besar. Oke. Nah, dalam perjalanan kehidupan perkawinan juga saya pindah-pindah negara gitu. Tapi selalu Oh. kita mempunyai apa kesepakatan bahwa ketika anak-anak sudah mencapai usia tertentu, kita pindah ke Inggris untuk pendidikan mereka. Jadi Hmm. begitu anak saya yang paling besar itu usia 14 tahun, kami pindah ke sini. Nah, sewaktu pindah itu saya udah 14 tahun di Bristol nih. Kita memilih Bristol karena memang keluarga suami dari sini. Ayah ibunya dari sini. Kampung halamannya. Kampung halamannya, ya. Oke. Walaupun eh, jadi orang tuanya juga milih kota Bristol, walaupun mereka bukan asal Bristol, karena Bristol itu enak kok. Kapan-kapan deh, Mas Windu, Oke. silahkan mengunjungi Bristol. Nah, udah gitu, em, latar belakang saya hukum. Mbak Nah, kuliah di waktu mana, Mbak? kenapa? Kuliah di SD, SMP, SMA itu tadi bilang kan, apakah di Indonesia full SD, SMP, SMA atau Ya, dari mana Mbak itu latar SD belakang hidupnya? saya di luar, terus Oke. udah gitu, begitu sampai di jenjang SMP itu saya malah nggak mau ikut orang tua karena tahu ngelihat kakak-kakak saya nggak punya temen. Jadi saya Oh, minta tinggal sama tante supaya saya punya teman-teman. Jadi dari SMP, SMA, kuliah tuh saya udah nggak ikut orang tua gitu. Saya tinggal aja sendiri sama.
tante gitu ya. Terus biasalah kalau orang tua Indonesia kan masa depan anak sudah direncanakan gitu. Jadi orang tua bilang Betul. kamu kuliah hukum, ya udah kuliah hukum lah, udah selesai. Jadi Oh, kuliah S1 di Universitas Pancasila, terus saya ambil magister notariat di UI. oke, oke. Nah, kemudian yaitu saya kerjanya ya macam-macam lah di bidang hukum juga di Indonesia. Nah, terus pas ke Bristol ini emang kepikiran saya ingin melanjutkan karir saya gitu. Jadi kerja di kantor solicitor di sini ya. Mhm. Cuman walaupun saya hidupnya itu juga di luar negeri waktu kecil, tapi itu settingannya kan berbeda. Waktu itu saya anak kecil gitu ya. Nah, sekarang settingannya saya ibu dan ibu rumah tangga. Jadi sempat culture shock, Mas, gitu kan. Oke. Apa-apa kerjakan sendiri lah gitulah pokoknya ya, suka duka. Mandiri. Makan sendiri, apa segala macam sendiri. Oke. Nah, pada saat itu anak-anak memang membutuhkan perhatian khusus karena mereka beranjak dewasa dan kegiatan sekolah mereka itu sangat tinggi gitu ya. Jadi saya memilih untuk menjadi ibu dan ibu rumah tangga. Tapi kemudian saya pikir-pikir bosen juga ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, saya mau balik jadi solicitor juga saya mengerti pekerjaannya itu tidak pekerjaan bebas gitu ya. Terus terikat waktu dan lain sebagainya. Mbak Enggi, tahun berapa sampean memutuskan pindah ke Inggris gitu ya, ikut suami kan? Tadi kan ada komitmen setelah usia anak mencapai usia tertentu. Nah, Iya. itu posisinya dari Indonesia langsung menuju ke Inggris atau dari negara lain dulu, Mbak? Gitu, Mbak. Tahun berapa itu, Iya, Mbak? iya. Jadi di tahun 2006 suami itu memutuskan eh, pensiun, pensiun dini. Oh, Dia oh. udah capek di stock market ya. Itu waktu itu kami di Taiwan. Nah, itu anak-anak waktu itu masih usia paling besar 8 tahun lah. Nah, dia Hmm. bilang apa kita langsung pindah ke Inggris apa gimana gitu kan. Saya bilang, oh jangan-jangan dulu. Ke Indonesia aja dulu biar anak-anak agak gedean sedikit. Karena saya tahu kalau eh, waktu kecil kita pindah ke UK itu pasti ribet banget buat saya gitu. Ngurusin anak-anak 3 laki-laki kecil-kecil gitu ya. Jadi kami tinggal di Indonesia selama 2 tahunan. Jadi tahun 2008 baru kita pindah ke Inggris gitu. Jadi saya udah melihat oke saya bisalah handle 3 anak ini remaja gitu ya. Kebutuhannya sudah beda lah. Lalu setelah berapa tahun 2009 gitu ya 2010 saya baru mikir ini saya ngapain ya di sini gitu ya. Kerja Ya. kalau kerja full time sesuai kemampuan saya nggak mau gitu kan. Karena pada dasarnya saya sama suami itu ya ibaratnya pasangan yang eh, apa pensiun dini lah gitu yang ingin menikmati hidup. Jadi fokus kita tuh kalau cari kerja tuh yang senang-senang aja lah gitu ya, senang-senang tapi bermanfaat gitu. Nah, Mbak, saya usia lihat berapa Mbak memutuskan pensiun dini itu? Kok udah anak-anak masih kecil, tapi kok udah ya, berani suami memutuskan saya waktu pensiun dini? itu usia 40 tahun. 40 tahun. Ya, Oke. saya usia 36 tahun waktu itu ya. Tapi sekarang jangan ditanya usia, Mas. Iya, 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 iya. Bukan, kalau usia 40 tahun ini kalau di Indonesia masih gejebak-gejebuk ya, masih ngotot sana, masih ngotot sini, tapi Anda punya pilihan. Itu tergantung lifestyle sih, Mas. Kalau misalnya Oh memang ya, kita dari pertama itu sudah memikirkan bahwa pada usia X gitu ya, ya, kita berhenti dan kita melakukan hal-hal yang memang kita sukai gitu kan. Itu bisa ya. sih. Jadi arah hidup kita tuh waktu kerja ya kita nabungnya banyak, kita gemih gitu ya. Begitu pensiun masih muda baru kita senang-senang gitu. Kayak gitu itu Oke. bisa sebenarnya tergantung. Tergantung prioritas hidup lah.
gitu. Jadi ya gitu. Terus saya lihat di Bristol tuh nggak ada makanan Indonesia. Waktu Nah, ke sini tuh sengsara banget gitu loh. Nyari makanan Indonesia susah, nyari produk-produk Indonesia jarang gitu kan. ya. Ya udah terus saya mikirnya apa buka restoran, apa street food ya gitu kan. Karena kan saya suka jalan-jalan lihat-lihat pasar tuh. Emang saya ya namanya ibu-ibu lah, kerjaannya kan ke pasar gitu kan. Ya, 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 Sambil ya. research. Terus saya tanya ke teman-teman saya yang non Indonesia tuh gimana sih apa gaya hidup kamu kalau buka restoran gitu. Karena beberapa teman saya memang mereka pemilik restoran, tapi bukan restoran Indonesia. Terus mereka bilang, wah kalau punya restoran ya kamu hidupnya hidup di restoran gitu. Karena saya memang belum ada pengalaman itu gitu kan. Hmm. Terus saya bilang, wah ya nggak sesuai ya. Karena saya juga mesti suka traveling. Terus saya mesti ingin melakukan hal-hal lain selain berusaha di restoran gitu. Akhirnya saya milihnya street food. Hmm. Street food Ya. itu kalau di Indonesia pedagang makanan jalanan lah gitu ya. Ya, ya. Ya, tapi beda kalau di Inggris itu street food itu sesuatu yang apa ya, yang lagi hype gitu loh. Setiap orang tuh ngelihat street food itu kalau di Eropa, di Inggris tuh apa ya, sesuatu yang lagi in lah gitu ibaratnya. Nah, Mbak Enggi, ini kan setelah sampai memutuskan bahwa saya cocok untuk membuka usaha kuliner ya, Mbak ya, bidang Hmm, makanan, khususnya ya. Indonesia kan gitu ya. Nah, eh, ini yang perlu perlu nanti larinya kemana untuk untuk memulai sebuah usaha di Ya, Inggris gitu ya. Apakah harus ngurus izin dulu atau di ya. Indonesia buka dulu aja kan gitu. Kalau di Indonesia itu saya mungkin jualan di jalan ini buka tenda kelar kan gitu ya. Nah kalau di Inggris saya yakin akan jauh berbeda kan gitu ya. Nah itu seperti apa Mbak? Gitu. Ya, jadi saya waktu memilih street food tuh saya juga menyambangi dulu pasar-pasar yang membuka kesempatan untuk para vendor street food itu berjualan. Jadi Oke. saya lihat mana market-market yang eh, rame gitu ya. Terus pedagangnya apa saja, jenis makanannya apa aja. Kemudian saya melakukan research bagaimana membuka usaha di Inggris. Nah, untungnya di Inggris itu informasi sangat accessible Mudah dan sekali ya. ah, Mudah sekali informasi itu ya. mudah sekali dan sangat informatif. Oke. Jadi stepnya itu saya harus mendaftarkan usaha saya ke City Council, jadi kayak pemerintah setempat gitu ya. Ya. Jenis usahanya apa, terus tempat usahanya di mana. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya harus menunggu supaya ada orang dari City Council datang ke tempat usaha saya untuk inspeksi tempat. Oke. Itu dia lihat. Jadi saya harus Terus Mbak? kasih kurang lebih jenis makanan apa sih yang saya ingin jual dan Hmm. kuantitasnya berapa yang saya akan jual per hari misalnya gitu ya. Oke. Nah, terus saya bilang saya street food karena ini baru, saya kuantitasnya belum cukup banyak. Jadi ini tempat usaha saya. Jadi dilihat lemari esnya ada berapa, peralatan masaknya apa saja, cara penyimpanan makanan bagaimana, hingga jadi mereka tuh melihat apakah saya sudah mengerti dari mulai saya membeli barang hingga persiapan, packaging, dan penjualan. Nah, Oke. kalau misalnya saya belum ada hal-hal yang paham, itu nanti mereka kasih tahu linknya ini, kamu bacanya ini, nanti kalau tidak ada pertanyaan, tanya lagi ke kami gitu ya. Jadi Nah, semacam ada setelah pendampingan gitu Mbak ya? Ada ada pendampingan pendampingan dari City Council gitu ya? ya, Oke, dan mereka oke, baik oke. sekali, ya, mereka baik sekali karena
buat mereka itu setiap usaha yang buka itu kan berarti pajak pemasukan buat pemerintah. Oh, I see. Iya kan? Oke, Jadi buat betul. mereka ngapain ini orang mau usaha disusah-susahin gitu. Orang kan pada akhirnya kamu harus bayar pajak karena kan tadi daftar usaha itu. Oke, itu kuncinya ya. Kemudian ya, ya, jadi enak gitu ya. Terus udah gitu ada rating Mas. Habis inspeksi itu dari satu tuh yang sangat buruk sampai 5. 5 itu yang paling bagus. Nah, itu Oh, penting sekali karena mereka kasih tahu kalau kamu ratingnya bagus, berarti calon konsumer dan konsumer kamu tuh percaya bahwa bisnis kamu itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Nah, alhamdulillah berturut-turut saya dapat 5. Nah, oke. kemudian saya juga ikut harus ada sertifikasi food handling. Jadi dari level 1 sampai level 3. Itu online semua ujiannya. Apa aja tuh Dan Mbak? Food handling itu ngapain tuh? Suruh ngapain Mbak? jadi itu harus tahu nanti di ujiannya tuh ditanyain misalnya apa cara untuk mempersiapkan makanan bagaimana. Terus Oke. ketika jualan suhu makanan itu harus berapa gitu ya. Oh, oke. Terus tentang kontaminasi, tentang alergen dan alergi gitu kan. Karena terus terang waktu di Indonesia tuh saya nggak tahu hal-hal seperti ini gitu loh. Bahkan yang saya tahu sih orang Indonesia kalau alergi itu paling minum Insidal udah gitu selesai kan. Kalau di sini alerginya tuh banyak, ada yang kacang, ada yang seleri, ada yang wheat, oh macam-macam gitu. Jadi di setiap jualan tuh kita harus memberikan informasi tentang makanan yang kita jual, ada namanya allergen list gitu ya. Jadi mereka udah tahu. Oh, Nah, kalau oke. misalnya kita nggak ada itu, kemudian konsumer membeli makanan kita sakit, kita bisa dituntut gitu. Oh, didenda atau apa Mbak? Dituntutnya itu didenda atau Ya apa didenda, bentuk? Oh, oke. didenda, iya ya dituntut dan apa namanya? Pertama dituntut oleh si customer, yang kedua Hmm. didenda oleh City Council karena tidak tidak apa namanya? Tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Mbak Enggi, bicara kuliner itu saya yakin itu sesuatu yang rumit ya. Seperti saya dengan teman-teman di Jepang gitu ya. Itu Ya, kayaknya tidak jauh berbeda di Inggris maupun di Jepang ya. Nah, ini pasti menyangkut higienitas gitu ya. ya, Malah ditambah ada alergi itu ya, alert gitu ya. ya. Harus mencantumkan itu gitu ya, segala. Nah, eh, apakah dengan segala macam kesulitan gitu ya, kerumitannya itu pada akhirnya itu seperti apa, Mbak? Gitu. Ya, Apakah jadi kita ini kalau berdagang, Mas Windu, harus membawa file dokumentasi. Jadi di dokumentasinya itu ada sertifikat food safety, ada public insurance, itu oh, harus ada public insurance liability, terus ada sertifikat namanya portable appliances testing. Jadi barang-barang yang menggunakan alat listrik itu harus dites dulu. oke. Itu apa berjalan dengan baik atau enggak, sama ada gas certificate. Nah, sekarang karena pandemi kita juga harus ada COVID awareness certificate gitu. Jadi kita harus tahu Oke. untuk bagaimana melayani customer sesuai dengan aturan prokes ya, protokol Oke. kesehatan gitu. Itu harus Baik. selalu ada. Oke, Mbak Egi sekarang jualannya itu street food itu di jalan apa Mbak? Di kalau boleh Mbak Egi, saya lihat foto-fotonya itu kan berbeda ya. Ya. Street food di sini sama di situ itu di mana? Kemudian Uh-uh. lisensi itu berlaku setahun sekali, 6 bulan sekali, atau berapa lama tuh Mbak? Bisa diupdate segala macam. Ya, berbeda-beda. Kalau lisensi ya, saya ngomongin lisensi dulu. Ada yang jedanya kalau untuk barang-barang dagangan setahun sekali. Jadi setiap setahun sekali kita harus retest ulang.
Kalau public liability itu 2 tahun sekali. Terus yang certificate food hygiene juga 2 tahun sekali. Business registration sekali. Tetapi inspeksinya setiap 2 tahun sekali. Jadi itu harus di-renew. Ada 4 saya lihat itu Mbak ya. Ada lisensi, higienis gitu ya. Tadi terus apa yang bahan-bahan dagangannya, waduh, ini harus untuk jadi jual makanan matang gitu ya. Itu apa ya? Butuh sesuatu yang butuh effort juga, harus pintar gitu. Ya, tapi nggak sulit sih sebenarnya, Mas. Kalau kita udah di sistem tuh, itu gampang. Mereka nanti akan notify ke kita. Mereka kasih jauh-jauh hari gitu. Ini kamu ininya sudah hampir expired gitu ya. Baik kok gitu. Jadi memang kalau didengar kayak gini kayaknya waduh ya Allah banyak banget ya gitu. Belum juga dagang kok urusan dokumentasi. Sebenarnya enggak, karena saya rasa kalau dokumentasinya itu teratur dan up to date, itu membuat kita nyaman berusaha, Mas. Gitu. Tapi kalau kita umpet-umpetan ya kita deg-degan juga, karena sekali waktu nanti kita tiba-tiba inspeksi dagangan pas saat berdagang, kalau tidak update itu ditutup benar di tempat. Ya, gini Mbak, saya punya pengalaman banget, punya pengalaman berharga waktu saya bikin pameran di Jepang ya, di Nagoya, Indonesia Week 2018. Ternyata seluruh peserta kuliner itu tidak boleh membawa nasi dari rumah. Harus itu masak sana. Dikasih taunya mendadak kan gitu ya, saya nggak tahu. Nggak boleh karena dianggap nasi itu sesuatu yang mudah basi gitu ya di sana ya. Nggak boleh benar karena benar-benar satu higienitas, kedua menjaga konsumen orang Jepang di sana. Nah, akhirnya saya harus nyewa tenda yang isinya hanya untuk tempat masak doang nih. Hanya untuk masak doang itu 12 juta Mbak, cuma 2 hari pameran itu. Saya agak shock juga, surprise. Tapi mau nggak mau ya jalanin, karena memang pada saat acara datang lokal city lokalnya itu ngecek benar gitu ya. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Mbak Enggi itu untuk berusaha di sana itu yang jelas perizinan lisensi harus lengkap dulu, baru buka usaha, baru jalan gitu ya Mbak ya. Dan itu nggak butuh waktu setahun 2 tahun, enggak. Maksudnya perizinan itu sangat cepat. Oke. Sangat cepat. Paling lama itu 5 minggu. Itu udah paling lama. Gitu. Jadi cepat gitu. Memang banyak ketentuannya, tetapi persiapannya itu juga cepat gitu. Jadi sebelum kita mengajukan kita submit aplikasi kita, ya kita juga harus siap gitu loh Mas. Kita udah bikin research dulu, ini yang diperlukan ini gitu. Begitu kita submit, mereka hubungin kita ya terus tek gitu loh, nggak ya nanti ya bapaknya nggak ada atau apa gitu. Ini nggak cepat sekali gitu loh. Oh gitu ya, itu yang membedakan kali ya. Oke Mbak. Oke Mbak. Nah, yang dijual Mbak Enggi itu makanan matang ya. Nah, makanan mana sih Mbak? Kan pasti makanan Indonesia, Nusantara. Nah, berdasarkan Mbak Enggi, orang Inggris itu lebih suka makanan yang apa sih? Apakah makanan Jawa, makanan Makassar, makanan mana, atau yang lebih pedas, atau gimana Mbak? Ya, jadi gini, seperti yang saya tadi bilang, sebelum saya buka kan saya lihat-lihat pasar dulu ya. Jadi begitu dokumentasi sudah siap, saya mengajukan ke 3 pasar yang memang ibaratnya sentral untuk di Bristol ya, sentral untuk street food. Di situ saya diundang untuk pitching, bikin presentasi. Makanannya apa, caranya untuk menjual bagaimana, kesiapannya bagaimana. Nah, karena saya street food, jadi memang yang saya jual itu jajanan makanan yang yang memang gampang dicari di Indonesia. Jadi seperti nasi goreng, terus soto mie Bogor,
bubur ayam gitu ya. Tempe, Sate tahu. kadang-kadang. Ya, tempe tahu mahal Mas di sini. Itu makanan mewah. Oh gitu ya? Iya, Oh, gado-gado gitu ya. Dan mengingat juga di sini tuh vegan market dan vegetarian market tuh lagi naik daun. ya, Mbak Anggi kemarin cerita ya, gitu ya. Nah, jadi saya kalau jualan gado-gado, jualan pecel tuh laku gitu ya. Oh, oke, oke. Tapi juga gado-gado tuh ya saya harus kasih tahu yang pesen ini ada kacangnya. Kamu bisa nggak makan kacang? Hmm. Gitu. Karena kan banyak yang alergi Mas di sana tuh alergi kacang kayak gitu. Nah, jadi ya gitu, saya jualannya itu kadang-kadang mie Aceh gitu ya. Jadi karena gini, makanan Indonesia itu waktu saya pertama berjualan di umum itu belum banyak yang tahu. Jadi saya juga nggak mau terlalu complicated kayak gudeg gitu ya. Nanti Ya, orang bingung ini apa nih gitu kan. Jadi saya perkenalannya tuh yang mereka ibaratnya tanpa mengurangi rasa otentik Indonesia, tapi masuk di selera umum gitu. Mbak Enggi, bicara itu kan berarti harus ada bahan baku segala macam ya. Nah ini Oh ya, memperolehnya itu dari mana Pak Mbak Enggi, datangnya langsung dari Indonesia atau di mix dengan yang di lokal atau memang 100% dari lokal secara semua Mbak? jadi ada bumbu-bumbu tertentu yang memang saya harus ambil dari Indonesia, Mas. Misalnya Oke. kencur. Kencur nggak ada di sini, di Bristol ya. Susah. Hmm. Terus apa namanya kalau Laos, sereh gitu ya, salam, daun jeruk itu dapatnya dari toko Asia yang mereka ngambilnya dari Thailand. Tapi kalau saya Oke. pulang ke Indonesia ya koper saya penuhnya bumbu-bumbu karena eh, Oke. contohnya ya kayak Laosnya Thailand dibandingin dengan Laosnya Indonesia itu kalah. Laos Indonesia Oh, tuh dipakai sedikit, oh, yang makan juga, wah ini kok beda kamu rasanya gitu. Aku bilang udah iya ini berasa gitu ya? khusus dari Indonesia gitu kan. Oke. Nah cuman itu eh, apa kalau teman-teman kayak saya nih sourcingnya ke Indonesia terus, biayanya jadi mahal gitu Mas. Jadi misalnya kalau saya jualan nasi goreng eh, nasi goreng kunyit ya, kan Ya. kunyitnya itu kita harus berani bumbu ya. Itu kalau dihitung-hitung per bisnis sebenarnya jadi jatuhnya mahal banget gitu kan. Oke, oke, karena Makanya oke, betul. ya makanya kita juga mikir gimana ya caranya ya untuk agar bumbu-bumbu Indonesia tuh bisa masuk tapi dengan harga bersaing gitu kan. Jadi kita nih yang ya usaha-usaha kecil nih paling tidak juga bisa harga end produknya itu juga bisa bersaing gitu loh, kayak Oke. gitu. Udah berapa Itulah. tahun Mbak untuk buka ini Mbak Enggi, street food ini berapa tahun? Jalan ke-6 Mas sekarang, 6 tahun. Terus sekarang udah melebar, jadi corporate event gitu, banyak yang minta saya jadi caterernya. Nah kalau corporate event tuh saya lebih bisa berkreasi ya. Jadi Oke. saya biasanya kalau mereka ada selamatan atau apa, saya bikin nasi tumpeng. Nah karena orang Oh, itu seneng cerita, jadi di setiap nasi tumpeng itu saya kasih sedikit eh, apa catatan nasi tumpeng itu apa, filosofinya knowledge apa. ya. Ya, jadi makanya mereka seneng gitu ya. Oke. Selalu bilang, Enggi, aku pesen dong yang nasi tumpeng untuk ini segini orang gitu. Jadi ya itu sekarang tuh udah berkembang terus selain di Cinikolas, di Vincel Market dan di Paintworks, saya juga kerjasama dengan Universitas Bristol. Jadi Oke. nanti Kamis Selasa depan nih tanggal 21 sampai 23 saya buka lapak di sana untuk welcoming student. Oh, oh Jadi mulai pada masuk nih ya nanti ya September dari ini ya, betul. mana-mana lah lokal atau mana-mana Betul. tuh datang. Iya. Ya Oh. saya karena saya udah sering bekerja sama dengan universitas tempat, mereka ngundang, kamu jualan dong untuk
Jadi orang-orang yang baru datang lihat-lihat universitas tuh bisa makan di tempat kamu gitu. Mbak Enggi, Gitu. ini selama 6 tahun ini mungkin pertama kali belum ada orang kenal makanan Indonesia gitu ya. Mbak Enggi termasuk yang ikut juga mempromosikan. Karena kalau Ya. saya lihat, saya ke Inggris, ke Manchester, ke Liverpool, yang saya temuin adalah makanan Thailand, ya kan? Iya. Nah ini, nah setelah sekian lama berusaha itu Mbak, apakah segmennya itu sudah masuk teman-teman Asia yang lain, orang Thailand, orang Malaysia atau apa, dan apakah orang lokal di sana, terus tanggapan mereka itu seperti apa sebenarnya terhadap makanan Indonesia itu, Mbak? Ya, jadi gini, ada untungnya juga bahwa makanan Indonesia itu belum banyak yang mengenal atau belum banyak restoran-restoran Indonesia di Bristol ya. Ini saya ngomongin di Bristol dulu ya, Mas. Karena Betul. gini, di Bristol itu sudah banyak makanan Thailand dan makanan Vietnam dan makanan Malaysia. Oh. Tetapi karena saking populernya, banyak yang rasanya tuh juga nggak jelas. Karena kokinya either orang lokal, orang Inggris ya, Oke. atau mereka bumbunya tuh mereka sesuaikan dengan lidah orang setempat sehingga rasanya nggak enak gitu kan. Nggak, maksudnya Oh. kita tuh yang tahu oh makanan Thailand tuh sebenarnya begini ya gitu. Begitu ngerasain loh kok lain gitu. Ya, Nah, ya. saya kan orang Indonesia, saya suka makan, suka jajan. Jadi saya tahu rasanya. Oke. Begitu saya jualan, nah kebetulan ada beberapa orang yang tinggal di Bristol tuh juga pernah tinggal di Indonesia, walaupun tidak banyak gitu ya. Jadi Oke. begitu mereka ke lapak saya, mereka bilang, wah ini kayak di Indonesia nih makanannya gitu. Saya bilang, iya memang Iya, iya, makanan iya. Indonesia seperti itu. Jadi, dan kelihatannya Mas, kalau orang udah ngerasain makanan Indonesia itu emang nggak bisa lupa gitu. Unforgettable emang. Kuliner Indonesia Oh, tuh emang unforgettable gitu ya. oke, oke, oke. Dan aku pikir wah ini sebenarnya opportunitasnya tuh gede banget gitu loh untuk makanan Indonesia Hmm. membanjiri pasar di Inggris dan Eropa gitu kan. Mbak Enggi, komunitas orang Indonesia yang ada di Bristol itu berapa banyak sih, gitu ya? Apakah saya juga belum tahu nih kalau apakah lebih banyak yang ada di London, gitu ya? Tapi saya dengar kan banyak yang teman-teman dari Bristol. Terus kemudian apa namanya? Seperti apa nih tanggapan mereka ini, gitu ya? Terhadap kan pasti belum ada yang banyak buka makanan Indonesia ya. Kalau Asia mungkin banyak gitu ya. Nah, apa hanya Mbak Enggi yang ada di sana atau ada teman-teman Indonesia yang lain, Mbak? Enggak, gini Mas, sebenarnya banyak. Jadi komunitas Bristol itu yang tetap ya, maksudnya yang kayak saya yang berkeluarga tuh kira-kira 250 sampai 300 lah. Tapi yang Oh, mahasiswa juga banyak yang pulang pergi gitu ya. betul, Nah, betul. di antara kita sebenarnya tuh banyak ibu-ibu yang jualan, tetapi jualan antar komunitas. Jadi nggak jualan keluar. Oh, gitu. Jadi sesama Indonesia gitu ya. Ya, jadi yang berani mati di publik tuh baru aku aja saat ini di Bristol gitu, Mas. Mudah-mudahan suatu saat banyak juga teman-teman yang memberanikan diri untuk berjualan seperti saya gitu, yang mager di depan umum gitu. Itu banyak, sebenarnya banyak. Dan ibu-ibu kan pintar masak semua ya, enak-enak juga gitu. Jadi Ya. memang 6 tahun yang lalu tuh sebelum saya buka Enggi's Kitchen, saya udah mendorong tuh teman-teman yang jago masak, lebih jago dari saya gitu. Bahkan saya Oh, kasih linknya dan lain sebagainya, tapi minatnya nggak ke sana gitu. Jadi oh, karena oke. saya gemes ya udah saya jalanin aja sendiri gitu ya. Cobalah gitu ya. Untung Ya. rugi ya pokoknya coba dulu lah gitu. Tapi alhamdulillah 6 tahun berjalan ya sukses-sukses aja gitu. Dan Ya. tetap teman-teman yang lain tetap tidak ada keinginan untuk berjualan di Oh, muka. oke.
Mbak, apakah itu yang melatar belakangi Mbak Egi dan teman-teman gitu ya, membuat komunitas gitu ya? Saya lihat ada dua ya, Hmm. Indonesian Bristol Community ya Mbak ya, ada Ya, itu ya. Terus kemudian terbentuk lagi lebih luas lagi saya lihat ISME di UK gitu ya. ya, Nah, apakah itu yang melatar belakangi Mbak Egi juga? Tapi kan tidak semua orang Indonesia yang ada di sana kan berusaha kuliner ya, mungkin ada ya, usaha yang lain ya. Nah, ya. itu seperti apa, Mbak? Apakah itu? Jadi ada dua, Mas. Kebetulan dua-duanya saya ketua ya. Kalau Bristol Indonesian Society itu memang tujuannya mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia. Oke. Jadi setiap tahun kita mengadakan acara, yang terakhir tuh tanggal 8 Agustus lalu karena habis pandemi. Hmm. Yang kedua, ISME ini lebih fokus, Mas. Lebih maksudnya fokus oriented ya. Targetnya tuh khusus gitu, yaitu small medium enterprises. Untuk teman-teman seperti saya, diaspora Indonesia yang berjualan, berdagang, produk barang jasa Indonesia. Oke. Tetapi juga sebenarnya jangkauan lebih luasnya, pada akhirnya kita juga ingin mengajak teman-teman UMKM Indonesia yang di Indonesia itu untuk berkiprah di Inggris gitu kan. Jadi ini lebih targetnya tuh lebih spesifik, kalau Bristol Indonesian Society itu lebih yang luasnya gitu, perkenalan Indonesia gitu. Nah, Kayak Mbak, gitu. itu kan dari tadi sekitar 250 sampai 300 orang kita yang ada di sana ya. Jadi Hmm. itu udah cukup cukup besar sih menurut saya. Nah, kira-kira eh, ISME ini, nah ini yang saya mau tanyain, siapa sih anggotanya gitu ya? Selain dari Bristol, apakah dari London, dari Manchester, atau dari Birmingham, atau apa? Nah ini ada berapa jumlah anggotanya? Apakah ini dalam rangka supaya tadi yang teman-teman BNG yang tadi jualan malu-malu antar komunitas supaya nongol gitu ya? Nah, atau memang ini yang udah terbentuk ini harus dibesarkan ini? Nah ini seperti apa, Pak? Iya. Ya, jadi anggotanya itu ya dari seluruh UK, bahkan sampai kan Inggris itu ada England, Wales, Ireland dan Scotland. Nah, itu anggota ISME itu di situ, dari situ semua gitu. Nah, Oke. ISME itu baru terbentuk tanggal 5 Maret 2020 ya. Tahun ini. 2021. Sekarang 2021 ya. Iya, iya. Oh, berarti baru belum lama, Mbak ya? Belum lama, belum lama. Karena Oke. gini, waktu itu saya ikut webinar yang diselenggarai oleh Kemenparekraf. Itu Iya. mereka mengundang duta-duta besar lah ya. Waktu itu duta besar Inggris belum datang. Terus saya sebagai ya pengikutnya lah, pendengar. Nah, Oke. salah satu agenda besarnya adalah membanjiri produk-produk Indonesia ke luar negeri. Jadi UMKM go global ibaratnya. Nah, begitu saya dengar, saya ini kan ya bukan saya aja ya, teman-teman yang memang berinteraksi dengan grassroots itu tahu langkah-langkah untuk sampai ke sana itu panjang gitu ya. Sampai Indonesia bisa ngirim barang secara masif ke luar negeri itu langkah-langkahnya panjang. Nah, langkah-langkah ini yang belum dikerjakan atau mungkin pernah dikerjakan tapi terus mandek gitu ya. Jadi nggak konsisten. Iya. Sehingga setelah webinar itu saya telepon Pak Yoyo dari Pensosbud KBRI London. Oh iya, Pak Yoyo. Ya, kami bersulang ide ya, maksudnya Diskusi ya, eh, Mbak ya. diskusi lah ya. Mm-mm. Kemudian singkat cerita saya menghubungi teman-teman yang senasib dan semenanggungan dari berbagai daerah di UK, maka kita sepakat terbentuklah ISME ini. Gitu. Oh, oke. Nah, ISME Berarti ini bisa ya, dibilang ini hampir mewakili seluruh daerah yang ada di Inggris gitu ya, Mbak ya. ya. Kira-kira Dan ada berapa, Mbak? Ada berapa jumlahnya itu, Mbak Enggi? saat ini kita pas waktu pembentukan ada 73 members, terus Oke. sekarang sudah meningkat kira-kira ada 100 members, Mas. Dan itu usahanya beda-beda. Wah, Ada itu yang juga. kulit,
Iya, ada yang kuliner, ada yang di arts and craft, ada yang di Fashion, fashion, terus ada yang Airbnb juga ya, eh, kerajinan gitu. ya macam gitu ya. Pokoknya Oke. intinya itu dan kita tidak hanya membatasi untuk orang Indonesia saja, tapi orang lokal yang usahanya juga mempromosikan barang-barang dan produk Indonesia dan selama dia small medium enterprise kita rangkul gitu. Dan memang juga yaitu benar kata Mas Windu, ISME ini juga untuk mengayomi teman-teman yang berpotensi tapi mereka masih malu-malu atau nggak tahu bagaimana caranya membuka usaha yang benar gitu ya Ya, atau betul. apalah itu kita dampingi supaya nanti teman-teman ini nih paling tidak bisa ada mereka tahu ada wadah yang mereka bisa tanya, bisa minta advice atau nanti kita membuka sebuah pameran di mana mereka juga bisa sebelum jalan sendiri tuh mereka tahu oh kalau persiapan pameran nih gini ya caranya ya gitu. Jadi mereka ada paling nggak ada teman lah untuk mereka berkembang gitu. Ya, Mbak, ini 100 member orang ini, waduh, luar biasa, Mbak. Anggaplah eh, kalau saya mau bikin pameran, saya telepon Mbak Enggi, udah kelar ini. Ya kan? Iya, Ada tapi semua ini kayaknya kan? daerahnya beda-beda, Mas. Ada di Iya, Bristol, ada di Oxford, ada di tapi ya bisa gitu. Makanya iya, iya. kenapa kita berpikiran ini memang jalan yang benar gitu untuk mempromosikan ISME ini mempromosikan Indonesia ini melalui wadah ISME ini memang tepat sekali gitu. Mbak, ini kayaknya Mbak Enggi ditunjuk jadi ketua ISMA ini kayak secara aklamasi nih saya lihat nih ya. Artinya ya, Iya, karena kan betul ya, gitu ya. karena kan Artinya, ini baru, tapi nanti gini Mas, eh, kita sepakat waktu bikin ADRT kalau hanya 2 tahun itu kecepatan ya. betul. Jadi kita bilang oke untuk pengurus tahun ini yang sekarang nih 3 tahun kita bekerja. Nah setelah 3 tahun baru kita mengadakan pemilihan untuk kedepannya gitu. Karena Mbak, ini, kalau ya oke. Nah, terus Mbak, iya jadi untuk saat ini ya memang waktu pembentukan kita memilihnya tuh orang-orang yang memang udah mau udah langsung ya saya volunteer gini udah kita masukin ke pengurus gitu. Jadi baru nanti tahun ketiganya kita benar-benar mengadakan pemilihan gitu. oke. Mbak, salah satu kunci untuk membuka usaha, terutama di luar ya, atau Hmm. di negara-negara maju gitu ya, yang saya tahu itu harus ada trust gitu Mbak ya. Ya, Kayaknya itu menjadi kunci gitu ya kalau di sana gitu ya. Nah, ya, seperti apa sih Mbak? Memang memang sebuah kepercayaan itu menjadi sesuatu yang penting buat diaspora Indonesia yang ada dimanapun misalkan gitu. ya, ya. Gitu. Jadi ya kalau buka usaha itu memang sekeren apapun brandnya, kalau kita nggak bisa deliver on time dengan kualitas yang konsisten, yaitu sama juga bohong, Mas, gitu ya. Jadi memang kepercayaan itu harus kita jaga terus dan Oke. kita harus konsisten. Makanya kalau misalnya kayak saya nih, kalau barang apa bumbu-bumbu saya nggak lengkap, terus mereka tanya, kamu kok nggak jualan ini? Saya dengan terus terang, karena bumbunya nggak lengkap, saya nggak ada gitu, saya nggak berani, karena nanti makanannya nggak enak, kamu kasihan gitu. Mereka Oke. lebih 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 appreciate gitu loh, daripada saya paksain pas mereka makan kok rasanya nggak sama ya sama minggu kemarin, mereka nggak datang gitu. Jadi konsumer di sini tuh ibaratnya lebih saklek. Kalau suka mereka akan loyal, tapi Ya. begitu ada mislek-mislek dikit mereka tinggalin udah. Dan itu membangunnya lagi lah. Oke, Gitu. oke, oke, oke. Harus harus Ya, benar-benar gitu, harus konsisten. karakteristik konsumennya memang begitu Mbak ya. Berbeda Iya, dengan kalau di Indonesia gitu ya. Seperti ya. itu. Kalau di Indonesia konsumernya tuh baik-baik.
Ya. Maksudnya kalau nggak enak ya nggak apa-apa lah gitu kan. Mungkin ibunya lagi sakit gitu ya. Kalau di sana nggak ada cerita. Kalau di sini ya wes rapopo gitu. Ya, kalau di sana nggak gitu. Mereka benar-benar eh, service itu ya memang harus benar-benar di-deliver gitu. Ya, ya Mbak Enggi ini Mbak Enggi sudah menjadi ketua ISMO ya. Jadi saya juga menyampaikan selamat karena ini baru. Selamat Mbak Enggi menjadi salah satu kepercayaan teman-teman yang ada di Inggris untuk mengakomodasi, mengorganisir teman-teman SME Indonesia yang ada di sana gitu ya. Ini bukan sesuatu yang gampang saya yakin karena beda negara pasti beda segala sesuatunya gitu ya. Nah, kedepannya Mbak, ini ISMO itu mau ngapain aja nih? Kemarin Mbak Anggis ada program menarik kemarin cerita sama saya mau bikin pasar kaget gitu ya. Nah, selain pasar kaget ada apa lagi atau program apa lagi Mbak kira-kira Mbak? Ya. Jadi gini, pembentukan ISME itu kan pada saat pandemi ya. Setahun berapa bulan belakangan ini memang kita lebih banyak kegiatannya secara webinar. Dan kita fokusnya itu untuk pembinaan anggota-anggota ISME. Jadi kita banyak workshop, banyak seminar. Nah saat ini karena pemerintah Inggris juga sudah mengangkat restriksi lockdown, maka event-event offline itu sudah bisa. Gitu. Nah, melihat kesempatan ini, maka pengurus ISME itu ingin meluncurkan sebuah program yang namanya pasar kaget. Kenapa kita pilih pasar kaget namanya? Karena kalau di Inggris itu namanya pop-up market ya. Jadi bukan market yang tetap yang setiap saat bisa dikunjungi, tapi pop-up market yang tiba-tiba ada dengan jadwal tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu gitu ya, di berbagai kota di Inggris. Nah, ini sebagai salah satu langkah-langkah yang tadi saya bilang, Mas, langkah-langkah itu untuk Indonesia membanjiri produk kan kita harus pertama perkenalan Indonesia, tahu demand-nya seperti apa, kebiasaan masyarakat lokal apa, dan lain sebagainya. Nah, pasar kaget inilah sebagai kendaraan itu. Kita buat kecil-kecil tapi continue dan kita market oriented. Targetnya tuh sangat spesifik. Jadi di pasar kaget itu nanti selain sebagai ajang jualan teman-teman SME, members SME UK, juga nanti kita ingin mengajak teman-teman UMKM Indonesia yang sudah siap ekspor. Siap ekspor nih dalam arti gini, kalau ada buyer yang oke, gue mau ini dong gitu. Udah siap belum? Jangan nanti, oh sebentar ya dokumennya harus di ini apa gitu. Jangan gitu. Jadi kita ingin teman-teman yang memang udah siap nih go global dan ready to perform gitu ya. Nah itu yang kita ingin lakukan. Mungkin untuk pertama kalinya nggak banyak-banyak dulu, Mas. Iya, di mana aja Mbak kira-kira? Kenapa? Rencana di mana aja? Mungkin di beberapa kota Ya, itu kira-kira. rencananya ada kita akan ke Bristol, ke Oxford, ke Leeds, ke Manchester, Liverpool, Birmingham, Brighton, Windsor, gitu ya, London. Banyak. Jauh-jauh itu. Di setiap kota kan ada members ISME. Oke. Kalau saya tahu di Liverpool itu kalau masalah orang Indonesia itu nggak banyak, sekitar yang saya dengar itu sekitar 30-an ya di Liverpool ya. Benar apa Tapi enggak kan itu? yang kita bidik bukan orang Indonesia, Mas. Yang kita bidik pasar lokal. Yes, Dan nanti betul. ya, Mempromosikan kita ya, kuliner kita ya, produk-produk kita ya. Iya. Ya, of course orang Indonesia datang ya, alhamdulillah untuk silaturahmi, untuk temu kangen. Tapi pasar kaget ini spesifik yang tadi saya bilang. Jadi nanti kami juga ingin menyambangi pebisnis lokal
atau supermarket chain, atau department store chain, itu kita undang. Oh, oke, betul betul, Mbak. Kan kalau ada chain itu mereka ada representatif di kota-kotanya. Jadi misalnya kalau saya misalnya di Bristol nih, representatif toko A nggak bisa datang. Oh, ada kok di Oxford. Ya udah kamu ke Oxford gitu kan. Nah, orang orang beli dalam jumlah besar, kuantitas besar itu kan nggak sekali lihat langsung beli, Mas, ya kan? Itu Betul. kan ada prosesnya. Jadi kalau mereka tahu ada misalnya UMKM A di kota-kota ini. Nah, mereka kan bisa ngikutin tuh, gitu. Bisa Ya. bisa ngeliat terus barangnya itu gimana. Nah, Mbak, namanya pasar kaget pasti range harganya pasti nggak bisa tinggi-tinggi ya, pasti ya oh ya, harganya yang ya, dijual itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ISME Indonesia ingin ikut join menjual kerajinannya, produknya. Nah, kira-kira di pasar kaget itu pop up market itu range harganya berapa, Mbak ya? Berapa ya, pon gitu? ya. Kira-kira Nah, ini terjangkau. gini, Mas. Ini karena mesti pilot project ya. Ya. Jadi kita memikirkan teman-teman UMKM Indonesia yang ikut itu adalah barang-barang sampel aja. Karena gini, di pasar kaget tuh nanti kita pikiran ada retail side, ada wholesale side. Retail Oke. side itu adalah teman-teman members ISME yang di UK, karena itu lebih mudah. Yang wholesale itu adalah UMKM Indonesia. Karena Hmm. gini, kita mikirnya kalau teman-teman UMKM itu bisa berjualan secara retail, biayanya mahal, Mas. Oke, oke, Kita kan begitu. ngirim misalnya ke Oxford, ngirim berapa kuantitas. Ya. Ya kalau laku syukur. Terus nanti ke Leeds, mereka ngirim lagi gitu. Jadi maksud kami pasar kaget itu sebagai agregator aja gitu loh. Kalau ada yang lihat, Hmm. oh ini spray ini bagus ya tenunannya ini bagus nih untuk homeware kita misalnya ya. Ada department store yang lihat. Nah, mereka bisa langsung berhubungan ke UMKM itu gitu. Nanti diharapkan UMKM Indonesia yang ikut di pasar kaget kita, mereka juga harus standby, Mas. Jadi Oke. misalnya hari Minggu jam segini, mereka standby. Jadi kalau ada yang pertanyaan, ada yang kan kita yang ISME kan nggak bisa jawab langsung. Kalau mereka bilang, ya saya mau beli 200 helai apa gitu misalnya ya. Ada nggak Ya. nih? Kan kita nggak bisa ngejawab. Nah, UMKM itu yang harus bisa menjelaskan gitu. Jadi Mbak harus Enggi, eh, ini kan zamannya digital market gitu ya. Segala ya, sesuatunya bisa dilakukan dengan mudah ya, melalui digital market lah semacam itu. Nah, ya, kedepannya mungkin apakah akan dibentuk semacam itu ya wadah bagaimana menampung gitu ya. Kan tidak semuanya bisa konvensional gitu ya. Artinya ya, dengan traffic sekarang ini dengan digital itu ya. cepat sekali perkembangannya gitu. Apakah teman-teman ISME di sana itu nanti, oh kita akan buatin wadahnya nih, gitu ya? Kan biasanya kalau dari sini nih pameran cuma 3 hari. Nah, barang-barang yang sayang masih masih banyak gitu ya. Nah, apakah ini ada nanti, oh ini ada market hub-nya di kita, nanti kita siapkan, nanti harganya bagaimana? Ada nggak ke arah situ, Mbak, untuk itu? Ada. Justru pasar kaget ini memang pilot project untuk 15 bulan, Mas. Oh, oke. Nah, nanti setiap eh, kuartal kita review, ya kan? Nah, ke depannya memang kita ingin UK ini mempunyai apa ya, semacam trade center lah, Indonesian Trade Center. Tempatnya di mana entah. Itu nanti tergantung review di kota-kota yang kita kunjungin tuh mana yang ibaratnya mudah akses, ya mudah pengiriman, terus buyersnya juga mudah datang Ya. gitulah. Hal-hal seperti itu yang harus kita tahu.
tapi pada akhirnya kita juga pikirnya itu, kita pingin misalnya seperti ya namanya terserah ya, tapi ibaratnya Indonesian Trading House lah di UK gitu kan. Ada showcase-nya lah Mbak ya, gitu ya. Ada showcase-nya, tapi juga nggak hanya showcase, jadi buyers tuh bisa memang ke situ datang untuk beli gitu, Iya, untuk berarti market hub lah gitu ya, seperti itu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita langsung menyosor ke sana, kita nggak tahu demand-nya, nggak tahu keunikan setiap kota, kan repot juga apa barang yang mau dikirim gitu. Masa kita timbun aja kan kesian juga gitu kan. Kita kan ngirim untuk dijual. Jadi memang Oke. pasar kaget ini sebuah pilot project yang butuh penanganan khusus, butuh pemikiran yang sangat rinci gitu ya, sehingga Ya. kita tepat sasaran gitu. Nah, saya lihat nih sebenarnya kalau di Kementerian Perdagangan itu ada yang namanya ITPC kan, Mbak ya? Indonesia Trade Promotion Center ada di beberapa negara. Kalau nggak salah ada 19 negara. Nah, yang di Eropa itu sayanya nggak ada di London ya, adanya di Milan sama di Barcelona gitu ya. Nah, sebenarnya ini pas banget nih, karena waktu saya pernah kunjungan ke ITPC Osaka gitu ya, di kantor itu juga mendisplay gitu ya barang-barang dari Indonesia nih. Oh, ada kerajinan ini. Oh, dan nah mereka itulah yang mempertemukan buyer dengan produsen-produsen dari Indonesia. Nah, Ya. apakah nanti mengarah ke sana, Mbak? Ibaratnya ini karena tidak ada ITPC, memang teman-teman harus berusaha secara mandiri gitu ya, akan dibuat seperti itu misalkan yang saya bilang semacam market hub lah gitu ya. Ya. Ya, ya arahnya ke sana apapun namanya itu ya ITPC kayak Buyers Ya, Hub apa, tapi kan intinya itu adalah sebuah wadah di mana B2B itu bisa berinteraksi kan. betul, betul, Bisnis betul. itu bisa berinteraksi, tapi sampai ke sana ya kita harus langkah-langkahnya efektif termasuk pengiriman barang dari Indonesia ke Inggris gitu loh. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu lama, sama packagingnya itu gimana, ketentuannya juga harus dipenuhi gitu. Jadi ya itu yang sebelah sininya nih kerjanya ISME ya yang di UK, ketentuannya apa Ya. nanti kita share. Tapi juga yang dari Indonesia juga harus siap gitu loh untuk menyesuaikan standarnya UK agar pemasukan barang itu mudah gitu. Jadi emang banyak pekerjaan sih. Mbak Enggi, PR-nya. barang-barang yang laku di Inggris ya, di London itu apa aja sih Mbak yang common ya, barang-barang yang umum itu apa sih biasanya yang disenang itu orang Inggris itu Mbak? Apa gitu? Jadi gini, Ah. kalau ditanya barang apa yang disuka, itu tergantung musimnya juga. Inggris kan ada Oh, musim, ya kan? ya. Dan juga tergantung apa namanya bulan apa, celebrating apa. Karena kan di Inggris itu ada Natal, Ya. ada Valentine's Day, ada Easter, hari Paskah, ya kan? Ada Ah, summer, ada oke. autumn gitu ya. Jadi apa eh, inilah yang kita harus tahu kira-kira apa yang diperlukan oleh konsumer karena ini mereka ini nggak kayak di Indonesia kan Indonesia musim 2 ya jadi barangnya itu paling nggak sama lah ya standar gitu kalau di Inggris dan mungkin dan juga negara Eropa tuh sesuai musim gitu. Ada Nah, temanya gitu ya. ada temanya dan paling yang saat ini yang kita bisa dorong itu adalah yang selalu diperlukan adalah barang-barang yang berkaitan dengan homeware, barang-barang yang berkaitan dengan pajangan-pajangan gitu ya. Kayak terus kan orang Inggris tuh seneng berkebun. Jadi Oh, kayak keramik-keramik untuk pot-pot bunga atau dari bambu-bambu gitu ya. Itu sepanjang masa pasti laku. Tapi kalau fashion ya kita itu harus menyesuaikan dengan apa namanya bulan apa diluncurkan, terus
temanya apa gitu. Makanan kapan aja bisa. Jadi tergantung Mas, tergantung apa barang yang ingin Nah, dikirim. selama berusaha di sana ini, Mbak ya, selama berusaha di sana ini, adakah Mbak Enggi itu kalau di sini ada di silanya tuh bantuan UMKM gitu ya, ada program binaan BUMN. Nah, kalau di sana itu teman-teman ISME di sana yang sudah berusaha segala macam, pernahkah dapat block grant bantuan dari pemerintah setempat? Terus tadi saya bilang, apakah mudah untuk memperoleh akses pinjaman modal, bahasanya gitu ya? Nah, itu Ya. seperti apa, Mbak? Itu gampang banget. Bahkan waktu pandemi ini kan semua pada tutup ya, nggak boleh berusaha. Itu kita dapat bantuan grant Oh, sesuai dengan besarnya usaha yang dilihat dari pajak yang kita bayarkan. berapa kira-kira, Mbak? Misalkan Mbak Enggi nih dapat bantuan berapa gitu misalnya? Jadi antara 3.000 sampai 5.000 pound Per bulan atau apa? per 3 bulan. Oh, gede banget, Mbak Ya, ya? karena kan tutupnya 18 bulan, Mas, Oh, waktu oke. pandemi. Otomatis usaha nggak. Jadi semakin besar usaha, ya grantnya semakin banyak. Masalahnya, kalau kita tidak mendaftar, ya kita nggak ada akses, gitu. 5.000 pound itu anggaplah 20.000 ya. Ya, Berarti 100 juta, Mbak ya, benar ya? ya, karena kan ya tergantung usahanya apa, terus apakah harus membayar ada pegawai gitu ya. Jadi itu Ya, gampang sekali dan untuk mengambil loan itu ya mudah sekali gitu. Sepanjang ya itu tadi usahanya jelas. Terus apa namanya proposalnya jelas, masuk akal lah gitu. ada Terus bunganya, ya Mbak. Ada bunga, kena bunga juga Mbak. ya Gimana? iyalah sama lah di Oh, mana-mana sama sama. ya. Tapi Oke. tapi mudah, mudah nggak sulit. Berapa lama sih Mbak proses, misalkan kayak mungkin Mbak Enggi pernah dengar atau teman-teman yang pernah itu, apakah praktis ya gitu ya? Oh, cuman sebulan setelah di proposal, dicek segala macam, sebulan keluar, sudah tidak ada ini itu macam-macam gitu. Iya, tergantung tergantung jenis usahanya dan tergantung berapa besarannya ya. Tapi kalau misalnya yang standar-standar aja itu nggak sampai 3 bulan keluar. Perlu jaminan nggak Mbak? Kayak misalnya Mbak Enggi nih, Iyalah, jaminan lah. oh tetap Sama. ada jaminan, jaminan. Ya, Oh, oke oke oke. Fix aset ya Mbak ya, gitu ya. ya aset atau ya jadi misalnya kalau misalnya nih tiba-tiba saya mau membuka restoran gitu ya. Buat cabang gitu ya. Ya, buka cabang atau apa ya sama, saya kolateralnya apa itu harus. Dan Oke. biasanya saya akan mengambil loan dari bank yang biasa memang saya berurusan supaya mereka lebih gampang gitu. Mbak, untuk kegiatan ISME yang sudah berjalan gitu ya, kemarin saya nonton di YouTube gitu ya, itu eh, ada pameran, ada Pak Dubes hadir di sana gitu ya. Nah, Ya. apalagi sih Mbak yang dilakukan teman-teman di ISME di UK ini? Apa aja kegiatannya Mbak selain tadi itu? Iya, jadi ya gitu karena kan kegiatan offline nih baru-baru aja nih. Ya. Berapa ya? Juli kalau nggak salah. Jadi memang kegiatan offline kita belum banyak. Tetapi tahun depan itu yang kita akan genjot ya. Nah, untuk tahun ini November nanti Mas di Oxford Pasar Kaget launching. Berapa lama tuh Mbak pasar kaget itu Mbak? Untuk pilot project kita baru merencanakan sehari aja. Sehari, hari Minggu ya? Ya, hari Minggu. Kita lihat dulu animonya gimana. Tapi ke depannya kalau sudah kita banyak yang mensponsorin, banyak yang Ya. mendukung, nah terus animonya tambah besar, kita berani melakukan lebih dari sehari gitu loh. Jadi kita juga ngukur-ngukur juga lah karena pengurus ISMI ini kan mereka juga punya pekerjaan tetap ya selain apa namanya
berusaha sebagai UMKM gitu. Iya, iya. Nah, kalau ini kan sudah mulai masuk musim dingin kan, Mbak ya? Ya, Halo, zamannya Mbak. Christmas. Sudah mulai masuk musim dingin kan ya? Udah berapa derajat sekarang? 14 ya antara 12 sampai 14 lah Oh, derajat. artinya Ada orang masih mau keluar ya, masih mau keluar, ngeliat pasar kaget itu masih ya, Mbak ya? masih. Oke, oke. Terus Christmas market juga sebenarnya ya ke depannya sih kalau misalnya kita bisa membuat sebuah Christmas market Indonesia gitu ya. Nah, itu bagus tuh Mas Windu. Ya, Mbak, kita tuh memang program SMARTDEV ini kan kita punya program end to end gitu ya. Artinya bahwa ini bukan hanya sebatas obrolan aja. Ya. Nanti kita ingin teman-teman SME Indonesia yang punya produk-produk bagus, kemudian mengarah pasar ke Eropa, kita ingin tampung, kita akan kurasi, dan kemudian kita ingin membuat pameran gitu ya. Nah, salah satunya ya kita ingin membuat pameran di London atau di Manchester gitu ya. Nah, ini sebagai gerakan gitu ya. Ini sebagai gerakan bersama. Nanti kita akan berkolaborasi, Mbak ya, teman-teman ISME di sana dengan teman-teman di sini juga. Bagaimana ini kita bisa berjalan, bergerak bersama. Dan ini kan geraknya nggak basa-basi. Yang kita tuju adalah outputnya, goalnya supaya terjadilah transaksi, itu yang terpenting, gitu ya. Nah, walaupun ya tidak sesuatu yang besar dulu, gitu ya, tetapi kita akan mengajak SME Indonesia ini yang benar-benar punya kemampuan, punya kemauan, gitu ya. Artinya dengan produk yang bagus, dia ada kemauan. Oke, saya mau. Nah, oke, siap, gitu ya. Artinya namanya pameran ke sana itu butuh effort yang luar biasa, butuh dana, gitu ya, butuh biaya yang cukup lumayan lah kayak gitu. Nah, kita dengan kerjasama nanti dengan teman ISME ini berharap ya bisa menyelenggarakan event itu secara sustainable. Nah, secara jangan sekali gebiar bubar. Nah, udah, artinya networking yang sudah terjalin hilang lagi kan, Mbak? Semacam itu kan ya. Ya. Bahkan Gitu. kemarin tuh teman-teman ISME juga ya kita biasalah suka ketemuan kasih ide apa. Curhatan gitu ya. Nah, jadi kalau ke depannya tuh kita bisa Mas sebenarnya sebelum event kita ada pre-event dulu. Jadi maksudnya buyers yang memang sudah apa ya, yang benar-benar berminat tuh kita bisa tunjukin dulu showcase apa aja sih UMKM yang akan ditunjukkan di event. Jadi pre-event, event dan post-event. Ya. Itu harus kita pikirkan gitu. Jadi begitu ISME dan para stakeholders bikin acara, para potential buyers tuh dia udah tahu, oh ini produk Indonesia nih. Saya bisa ikut yang pre-event. Pre-event artinya dia bisa viewing dulu, bisa ngetek-ngetek dulu tuh barang-barang apa aja tuh. Nanti di event mungkin untuk yang umum, yang post event ya udah kita ibaratnya setelah event bubar ini sebenarnya post event ini yang kita kerja kerasnya karena untuk pengiriman barang, untuk make sure ya segala dokumennya beres dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang kita harus tahu karena selama ini kan ya seperti Mas Windu bilang bikin event gede jeng 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 udah gitu selesai gitu ya. Nanti tahun depan bikin lagi. Jadi keputus-putus gitu loh. Itu yang membuat kita itu kadang-kadang frustrasi. Aduh, udah biaya gede, hasilnya juga sesaat gitu ya. Gimana kalau Betul. kita tuh pikirin dulu yang benar gitu. Jadi biayanya sesuai, efektif, memenuhi target gitu kan. Kayak gitulah. Tapi ya itu Ya, kerja keras sih. ya.
Mbak Enggi, nah ini buat teman-teman SMA Indonesia mungkin ya nanti yang menonton podcast ini gitu ya, Ya. pingin ke sana misalkan, aduh saya punya produk bagus ini. Nah siapa tahu dengan menonton ini ada link lah gitu ya. Nah tipsnya seperti apa sih Mbak supaya barang-barang eh, terutama kerajinan gitu ya. Orang kita kan paling kreatif membuat kerajinan ya. Ya. Kuliner juga oke, fashion juga oke, produk-produk ekonomi kreatif ini kan sangat luar biasa di Indonesia ini, gitu ya. Nah, tipsnya seperti apa Mbak supaya mudah masuk ke pasar Inggris, gitu ya? Kan Inggris sudah keluar dari Eropa nih Mbak ya, jadi memang sudah benar-benar saya pikir butuh pemasukan juga atau butuh banyak partner dari luar gitu ya. Maaf. Gitu ya. Nah, Ya. seperti apa Mbak tips Mbak kira-kira Mbak? Ya, tipsnya kalau saya boleh kasih sedikit pandangan kepada teman-teman, bikin suatu barang yang unik, yang kualitasnya bagus, tahan 4 musim. Jadi misalnya kalau kayu, ya furniture kah apa, kalau memang mau dikirim ke ke negara-negara yang 4 musim, itu harus tahan gitu karena desain bagus ya kan, unik, harga cocok, tapi ternyata kayunya nggak tahan. Kalau dibawa ke jadi suka merenggang atau karena udaranya kan beda, jadi itu harus di-treat gitu ya. Terus yang kedua, keunikan itu penting. Jadi jangan mencontoh barang-barang umumnya gitu. Jadi gunakan kreativitas, ide dan lain sebagainya yang diambil dari budaya Indonesia gitu. Itu saya rasa itu banyak banget, apalagi kalau memang dasarnya itu punya dasarnya desainer atau dasarnya seorang yang kreatif, itu gampang sekali. Yang ketiga, kalau harga itu relatif ya. Kalau misalnya barangnya itu durable, terus emang unik, terus memang sudah dan market research itu penting, Mas. Seorang Ya, UKM itu tools-nya salah satu market research, ngelihat trend market gitu kan. Dan jangan jangan kecil hati kalau kita dibilang UMKM, justru UMKM itu lebih gesit gitu untuk menjawab demand pasar ketimbang perusahaan-perusahaan gede yang jarinya di mana-mana gitu, karena mereka harus meeting direktur, meeting pemegang saham gitu kan. Kalau betul. UMKM kan cuma paling 3-4 orang udah kita bikin ini yuk gini gitu ya. Jadi itu harus energi sebuah UMKM tuh harus lebih lebih sigap, lebih asik gitu daripada yang perusahaan-perusahaan tuh yang memang sudah mapan gitu. Ya memang pada satu saat mungkin teman-teman UMKM ingin seperti mereka ya, tapi jangan kecil hati gitu. Justru yang kecil itu yang oke gitu. Mbak, Jadi pertanyaan terakhir Mbak. Pertanyaan terakhir dari saya ini. Ini kan kita punya produk yang ya batik lah Mbak ya. Nah, ya, itu ada sesuatu yang ini. Batik, kemudian sekarang ini ada kain tenun NTT, kain tenun NTB gitu ya, yang sangat unik menurut saya kalau dibawa ke sana. Itu sekarang ini pasarnya masih besar, masih menjanjikan, masih oke gitu Mbak. Kalau ini batik ini. gini, khusus untuk tenun ya. Orang Inggris itu kan dia belum tahu proses pembuatan tenun NTT kan, Ya, ya kan? Jadi dan memang kalau kita yang tahu, kita paham, oh ini mahal karena pembuatannya lama. Nah, untuk menembus pasar seperti ini, itu harus ada ceritanya, Mas. ada histori ya. Ada historinya. Jadi kan kalau kain tenun NTT itu setiap daerah motifnya beda kan, Betul. karena latar belakangnya kan. Terus cara pembuatannya, cara pewarnaannya dan lain sebagainya. Itu yang kita jual gitu. Oke. Kemudian yang kedua, desainnya seperti apa?
Kita harus tahu. Misalnya tenun kita desain untuk jaket winter gitu ya. Nah itu ya itu udah kalau high fashion kan pasti ada ya. Cuman kalau UMKM ingin nembus seperti itu mereka harus tahu juga. Itu research yang saya maksud gitu. Nah kalau batik juga demikian Mas. Jadi batik itu sekarang yang saya lihat banyak batik-batik print dari Belanda, bukan dari yang Indonesia. masuk ke Inggris, Mbak? Ya, yang masuk ke toko-toko bahan di sini ya. Itu kalau saya lihat tuh ya dari Nederland gitu. Bal-balan. Oh, nah itu asli buatan dari Belanda atau dia juga ngimpor dari Asia biasanya gitu, Mbak? Nah itu saya kurang tahu ya, karena itu kan udah di toko. Tapi di ininya tuh disebutkan dari Nederland. Tapi itu batik Gitu. print. Ya, jadi maksudnya itu ada Mas, ada pasarnya. Tergantung bagaimana kita memasarkan dan tergantung motifnya. Jadi gini, setahu saya ya orang Inggrisnya sendiri itu nggak terlalu suka motif yang rame gitu. Oh, yang Motifnya yang simple, sederhana gitu. tapi yang klasik gitu ya. Yang Oh, warnanya juga klasik gitu. Itu mereka suka gitu. retro Jadi gitu-gitu ya. iya, jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang harus kita ketahui dulu gitu loh sebelum kita kirim ke pasar UK. Nah, setiap kota itu ada keunikannya sendiri. Jadi misalnya kalau Bristol tuh dikenal kota kreatif Oh, karena Banksy dari sini, terus Gromit and Wallace dari sini gitu ya. oke. Ya, ya, Jadi ya. cara berpakaian anak-anak mudanya juga hype. Nah, itu kan harus kita lihat modelnya kayak apa. Batik bisa nggak masuk ke sini? Tenun bisa nggak? Harganya cocok nggak gitu kan? Kayak gitu, Mas. Ya, Kalau opportunity sih ada aja. Barang Indonesia pasti disukain. Cuman kan kita harus tahu kalau kita jual orangnya mau nggak ya beli gitu. iya. Kalau sekedar lihat mungkin mau. Ya, Mbak Enggi, ini kayaknya mudah-mudahan menjadi pembuka pintu gitu ya. Nanti kerjasama di tingkat SME antara SME Indonesia yang ada di Indonesia dan SME Indonesia yang ada di UK ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu masuk bersama gitu ya. Apalagi kalau kerjasama ini private to private ya, gitu ya. Nah ini biasanya lebih efektif gitu ya. Tetapi memang kalau saya lihat untuk menembus pasar Inggris, Eropa, ini membutuh sesuatu yang lebih kreatif, lebih yang Ya. Dan benar-benar saya yakin orang Indonesia tuh ada, Mas. Kreativitas, kemampuan tuh ada. Hanya tinggal ya. channelnya aja sih. Ya ini Nah, Isme yang sedang dijalankan Isme itu yang membuka channelnya ini. betul, kan tagline-nya Isma gitu, menjadi jembatan, Iya, menjembatani, gitu, Pak ya. Nah, jadi emang kita berharap di tahun 2022 ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama, Mbak, untuk membawa produk-produk unggulan SME Indonesia, gitu ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Inggris, gitu ya. ya. Mbak Enggi, terima kasih banyak sudah ngobrol sama kita di Bincang Semedev, gitu ya. Ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pengetahuan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sesuatu yang menarik buat para SM Indonesia, menjadi trigger gitu ya. Wah, saya harus bisa masuk pasar Inggris, bisa kan? Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Enggi. Ya, sama-sama. Ya. Bye, Mbak. Bye-bye. Bye-bye.